Pabrik percetakan Al-Quran terbesar di dunia berada di Madinah. Haji 2024. Persiapan perjalanan dari kabel magnet menuju pabrik percetakan Al-Quran terbesar di dunia tanggal 21 Mei tahun 2024. 137. Apanya? Nomor itu mobil bisa. Ayo Pak. Di bis berapa tadi? Mana? Bisnya 137. Ini ya, oke. Aman ya. Ini satu arah dengan tadi ke percetakan Al-Quran. Ini balik ke percetakan Al-Quran, jadi muter balik ke sana. Lewat sini tadi. Ini kebunnya tadi yang kita lewati. Sebelah kanan kiri kita. Jadi kita tadi lewatnya sebelah kiri ini. Ini kan masih satu arah ini Bapak Ibu. Baik, kita akan menuju ke percetakan Al-Quran. Alhamdulillah tadi malam sudah didaftarkan 140 orang. Insyaallah tinggal memperlihatkan barcode-nya ke sana. Jadi kalau sudah ada barcode, sudah daftar, tinggal masuk, tidak usah nunggu-nunggu. Bapak Ibu sekalian. Baik, masih jauh ini sebetulnya. Mungkin sekitar 20 kilometer lagi lah. Haji 2024. Pada hari Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024 kami berkunjung ke pabrik percetakan Al-Quran Madinah terbesar di dunia. Kami menuju ke pabrik percetakan Al-Quran ini setelah dari Jabal Magnet, padahal dalam perjalanan menuju Jabal Magnet kami melewatinya. Namun pagi itu pabrik percetakan Al-Quran belum buka untuk umum, makanya setelah dari Jabal Magnet ke pabrik percetakan Al-Quran. Pabrik ini juga dibuka untuk umum hanya 4 dalam sehari, yaitu dari pagi jam 8 waktu Arab Saudi hingga tengah hari. Pabrik percetakan Al-Quran ini berada di Kompleks Percetakan Al-Quran Raja Fat atau Majma Malik Fadli Tibaah Musaf Syarif. Lokasi percetakan ini tak jauh dari Masjid Nabawi. Hanya berjarak sekitar 11 km. Pabrik percetakan Al-Quran ini diresmikan Raja Fat bin Abdul Aziz pada tahun 1984 dan saat ini sudah berusia 40 tahun. Pengunjung bisa melihat langsung dari atas balkon tempat proses produksi Al-Quran. Jadi melihat proses produksinya tidak tampak detail, namun sepintas saja dan melihat tumpukan hasil cetakan. Sebelum sampai tempat melihat pabrik percetakan, kami dilewatkan tempat lemari kaca terpampang hasil cetakan Al-Quran, baik ukuran maupun Al-Quran terjemahan dari berbagai bahasa di dunia. Ketika hendak masuk ke pabrik percetakan Al-Quran ini, kita harus antri berbaris ikut masing-masing KBIHU yang sudah didaftarkan sebelumnya. Antrian memang cukup panjang dan panas oleh terikia matahari. Masing-masing rombongan mengikuti jalannya rombongan sebelumnya. Antrian bisa 45 menit meskipun berjalan tanpa henti. Kita bisa melihat proses percetakan sekitar 15 menit sambil tetap berjalan dari atas balkon. Setelah selesai melihat langsung tempat proses produksi Al-Quran, setiap pengunjung mendapat satu Al-Quran secara cuma-cuma. Bila kurang atau ingin mencari berbagai ukuran, tersedia toko pembelian Al-Quran dengan berbagai ukuran. Proses percetakan Al-Quran ini berjalan selama 24 jam. Puluhan juta eksemplar Al-Quran dicetak dalam 78 bahasa. Percetakan ini bisa memproduksi sekitar 18 juta eksemplar Al-Quran setiap tahunnya.
Jutaan eksemplar Al-Quran dalam berbagai bentuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh wilayah Arab Saudi. Bukan hanya domestik Saudi, Al-Quran produksi percetakan ini juga didistribusikan ke puluhan negara di dunia. Setelah sampai tempat parkir bus, jamaah haji dari KBIHU Darun Nadwah turun menuju ke pintu pabrik percetakan Al-Quran mengikuti antrian sesuai urutan antrian. Awal antrian membuat dua barisan, jalur laki-laki dan jalur perempuan sejajar berdampingan. Tampak antrian dari kejauhan. Betapa padat dan panjang para jamaah yang ingin melihat pabrik percetakan Al-Quran di Madinah terbesar di dunia ini. Hampir setiap jamaah haji maupun umrah dibawa kemari. Waktu kunjung juga dibatasi yaitu hanya 4 jam per hari. Pada hari Kamis dan Jumat libur, tidak menerima kunjungan. Tempat antrian panas, disarankan jamaah yang hendak berkunjung ke pabrik percetakan Al-Quran ini membawa pelindung dari sengatan matahari dan kacamata hitam. Karena sinarnya putih terang, sinar UV, bisa membuat rusak mata. Yang berkunjung ke pabrik percetakan Al-Quran ini dari berbagai negara dunia. Pada umumnya, penasaran dan keingintahuan bagaimana Al-Quran itu dicetak. Cetakan dengan berbagai ukuran dan diterjemahkan berbagai bahasa. Ada yang ingin membeli buat oleh-oleh, juga buat disumbangkan ke masjid. Cetakan Al-Quran di sini diberi cap tertentu menunjukkan keaslian Al-Quran. Nih bapaknya nih. Dua. Hah? Enak Pak. Cewek dulu, yuk. Belakang. Antrian cukup panjang dan melelahkan, namun itulah keadaannya.
Dalam kesempatan inilah yang benar-benar harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini adalah salah satu kisah dalam perjalanan haji maupun umroh. Ketika para pemirsa, ketika mendapat giliran berkunjung ke sini, paling tidak, sudah memiliki gambaran. Aku tuh jatuh. Masukin maksudnya, iya masuk cuma di sini, jangan ngumpul sama ibu-ibu Pak Erwin. Pak Padur, woi. Pak Padur di belakang, Pak Padur. Ngawal di belakang. Mau ke belakang apa? Masuk depan itu ibu pasang sama itu loh, ibu kos. Nah. Enak Bu Haji tuh langsung ke depan tuh. Kalau jalan terus ini enggak apa-apa, jalan terus jalan ya. Jalan satu baris. Saatnya giliran dari KBIHU Darunatwah, masuk barisan antrian ke dalam komplek pabrik percetakan Al-Quran. Di sisi kiri tampak barisan yang sudah selesai dari kunjungan ke pabrik percetakan Al-Quran tersebut. Terima kasih Pak.
bakso satu. Bakso satu. Nih, dia sini nih, aku nih. Percetakan khusus Al-Quran ini bernama Majma Petik Terbalik Malik Fadli Tibaah Mushaf Syarif King Fahd Complex for Printing the Holy Qur Petik Terbalik An, yang berada di bawah koordinasi Kementerian Urusan Agama, Wakaf, Dakwah dan Penyuluhan Kerajaan Arab Saudi. Percetakan terbesar di dunia ini letaknya di kota Madinah. Dikhususkan hanya mencetak Al-Qur Petik Terbalik An saja, dan mulai beroperasi sejak tahun 1984. Majma Petik Terbalik Malik Fadli Tibaah Mushaf Syarif terletak di dalam kompleks seluas 250.000 meter persegi. Dilengkapi sejumlah fasilitas lainnya seperti Mulai bangunan tampak kantor kompleks utama, pabrik percetakan rumah Al-Quran. sakit, gudang, Betapa besar kantin, dan luasnya komplek ini. rumah tinggal karyawan, toko maupun masjid. Pegawai yang bekerja di komplek ini mencapai 2.000 orang. Sebagian besar warga Arab Saudi dan ada juga warga asing. Dari sekitar 2.900 orang diantaranya merupakan pengawas dalam pencetakan mushaf Al-Quran. Mereka terdiri dari para ulama Islam dan penghafal Al-Quran. Meski demikian, di areal percetakan tak tampak pekerja dalam jumlah besar, bahkan tidak ada lalu lalang pegawai. Model pabrik percetakan bentuknya seperti gudang yang di dalamnya terdapat mesin cetak dan mesin potong berukuran besar dalam jumlah banyak. Satu baris. Iya, ikut. Satu baris ini aina. No, aina. Iya, saya. Seluruh kegiatan proses produksi cetak di pabrik percetakan Al-Quran ini dibiayai dari anggaran kerajaan. Haji. Jadi orientasi MIA tidak bersifat profit oriented saja, tapi ada nilai lainnya. Mushaf Al-Quran yang dihasilkan, hampir sebagian besar didistribusikan ke negara-negara lain. Tanpa ada pungutan biaya apapun. Sebagian kecil ada yang dijual kepada para pengunjung percetakan di showroom. Untuk keperluan distribusi mushaf Al-Quran, pengelolaannya diserahkan ke Kedubes Arab Saudi di masing-masing negara. Namun bukan hanya mushaf saja, produk kaset maupun CD Al-Quran pun turut didistribusikan secara gratis kepada segenap umat muslim. Selamat berkunjung ke Majma Petik Terbalik Malik Fadli Tibaah Mushaf Syarif King Fahd Complex for Printing the Holy Qur Petik Terbalik An di kota Madinah. Jangan lupa untuk membeli oleh-oleh di sini. Sepanjang kita mengantri, kita dapat melihat taman sekitar parkiran yang menghijau dan bunga sedang berbunga. Letak taman ini ketika kita hendak memasuki area pabrik percetakan Al-Quran. Apakah kita merasa berada di Saudi Arabia? Sulit membedakannya, karena taman dengan tanaman, rumput, bunga dan beberapa pohon tampak subur. Rasanya kita berada di tanah air Indonesia.
Nyolong aja. Koranan. Surabaya. Name engine. Surabaya.
Ketika menaiki tangga lantai 2 balkon untuk melihat proses produksi percetakan Al-Quran, sebelah kanan ada almari raksasa. Lemari kaca itu diisi koleksi Al-Quran hasil cetakan pabrik percetakan Al-Quran di Madinah. Al-Quran berbagai ukuran dan Al-Quran terjemahan dari berbagai bahasa di dunia terlihat dengan jelas oleh jamaah yang berkunjung di pabrik percetakan Al-Quran. Nanti yang mau beli buku terjemahannya ada ya? Kompleks ini juga memiliki ruang pengawasan kualitas hasil cetak Al-Quran. Rombongan dari Kloter 6 JKS Jakarta terutama KBIHU Darunatwah mulai memasuki area proses produksi pabrik percetakan Al-Quran. Namun kami tidak bisa mendekat, cukup melihat dari balkon. Jadi, proses produksi tidak bisa melihat secara detail, hanya bisa melihat dari kejauhan dan hanya tampak tumpukan. Mungkin itu Al-Quran yang sudah dikemas. Tentu tidak sesuai bayangan kami yaitu melihat alur proses percetakan hingga distribusi. Paling tidak, yang seharusnya kita diajak ke suatu ruangan atau showroom yang menjelaskan proses percetakan dengan video. Seperti ketika kami melihat proses pembuatan minyak wangi di showroom. Melihat dari kejauhan tak tampak ada proses produksi percetakan, hanya ada pesawat angkut atau forklift yang melintas di area tumpukan palet. Sepintas seperti area pergudangan. Mungkin tempat proses produksinya yang agak jauh dan yang kita bisa lihat hasil proses finishing. Bahkan, tidak bisa melihat seleksi atau inspeksi hasil produksi. Tapi apapun itu, kita cukup berterima kasih diperbolehkan berkunjung ke pabrik percetakan Al-Quran terbesar di dunia ini. Kami rombongan dari KBIHU Darunatwah berjalan hingga ujung ruang proses produksi menuju keluar komplek percetakan Al-Quran. Sebelum dan setelah rombongan dari KBIHU Darunatwah, masih banyak jamaah dari rombongan lain yang berkunjung di sini. Karena, pabrik percetakan Al-Quran ini menjadi bagian dari wisata religi, meskipun bukan termasuk rukun haji.
Kunjungan di dalam pabrik percetakan Al-Quran sudah selesai dan kami menuruni tangga ke pintu keluar. Setiap jemaah yang sudah selesai mengunjungi pabrik percetakan Al-Quran ini, diberi satu Al-Quran untuk oleh-oleh sebagai kenangan. Bila menginginkan lebih dari satu, jamaah bisa membeli Al-Quran di toko yang berada di komplek ini juga. Al-Quran keluaran dari pabrik percetakan Al-Quran ini diberi cap, sebagai tanda keaslian Al-Quran dan isinya. Yang baca. Tenang aja. Tunggu tipis aja. Ini mau info. Dadah. Dadah, nanti dulu.